Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini anak-anak kelas 4 kembali lagi belajar bersama Bu Hasi Srilamdari, Guru SDN Bendungan Hilir 01, Jakarta Pusat. Hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku pembelajaran 1. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia tentang cerita dongeng dan unsur-unsur ceritanya. Kemudian untuk IPS adalah jenis-jenis pekerjaan dalam sebuah kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah IPA, cara pelestarian hutan. Nah, anak-anak, di sini Bu Asy punya gambar nih. Ada gambar apa ya anak-anak? Ya, benar, ini adalah gambar tupai dan ini adalah gambar ikan gabus. Hari ini Bu Asy akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Dongeng ini merupakan dongeng dari daerah Kalimantan Barat. Sekarang anak-anak simak baik-baik ya dongeng Tupai dan Ikan Gabus berikut ini. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara, paling melegenda Ajeng Restiani. Nah, anak-anak, itu tadi tentang dongeng Tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang berdasarkan cerita tadi, kita akan menemukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini. Sekarang kita coba ya, kira-kira unsur cerita apa saja ya. Yang pertama adalah judul. Apa judul dongeng tadi? Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian siapa saja tokoh-tokohnya anak-anak? Ya, tokoh-tokohnya adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu.
Lalu bagaimana sifat tokohnya? Tupai setia kawan, suka menolong. Ikan gabus sifatnya sabar, karena ikan gabus sabar ya dengan penyakit yang dideritanya. Ikan hiu jahat. Tempat atau latar tempat dari cerita tadi adalah di Kalimantan Barat dan juga di pantai. Kemudian awal cerita dongeng tadi, Tupai melihat ikan gabus lesu dan meminta Tupai mencarikan obat untuk penyakit yang diderita ikan gabus. Akhir cerita, Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus sehat kembali. Pesan moral dari dongeng Tupai dan ikan gabus, kita harus saling tolong-menolong, bersikap sabar, dan pantang menyerah. Sangat bagus ya anak-anak cerita tentang Tupai dan ikan gabus tadi. Semoga kita bisa mengambil sifat baik atau pesan moral dari cerita tersebut. Nah anak-anak, kita lanjutkan ya. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Deyu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno ya anak-anak. Kita baca bersama. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak sekarang kita lihat di sini ada sebuah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Kita lihat di sini ada pohon yang berada di dalam hutan ya. Kemudian ada penebang kayu yang sedang menebang kayu pohon-pohon yang ada di hutan. Setelah itu, kayu diangkut ke kota oleh sopir truk atau distributor. Kemudian setelah itu kayu diangkut ke kota, diserahkan kepada pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu ini memanfaatkan kayu untuk dibuat menjadi meja dan kursi. Setelah itu, setelah jadi, meja dan kursi disalurkan ke toko mebel. Nah, di sini ada seorang penjual mebel. Dari penjual mebel ini, maka meja dan kursi akan sampai kepada pembeli. Nah, demikian ya anak-anak, proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi membutuhkan proses yang sangat lama sehingga anak-anak harus bisa menjaga dan merawat meja dan kursi yang ada di rumah anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengamati sebuah gambar peta berikut ini ya. Nah, di sini adalah penampakan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Seorang pengrajin kayu pasti sangat membutuhkan banyak kayu ya, dan kayu-kayu ini berasal dari pohon. Nah, penebang kayu jika tidak hati-hati atau sembarangan dalam menebang kayu yang ada di hutan, maka hutan di Indonesia ini akan semakin gundul. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini baru di Pulau Kalimantan saja, belum pulau-pulau yang lainnya. Berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, di sini tahun 1950 masih banyak ya yang berwarna hijau. Warna hijau ini menunjukkan bahwa hutan di Pulau Kalimantan masih sangat lebat. Kemudian tahun 1985 terlihat beberapa daerah tidak berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa sudah terjadi penggundulan hutan. Tahun 2000 semakin banyak ya hutannya yang gundul, 2005. Dan tahun 2010 semakin sedikit nih
yang berwarna hijau. Nah, sangat berbahaya sekali ya. Dan di tahun 2020 diproyeksikan akan terlihat seperti ini. Hutan yang ada di Pulau Kalimantan semakin sedikit atau semakin gundul. Ketika hutan gundul, maka akan mengakibatkan produksi oksigen yang ada di Indonesia ini berkurang. Kemudian, suhu udara atau terjadi pemanasan global. Dan juga bisa terjadi bencana-bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Nah, anak-anak, lalu bagaimana? Tugas kita atau kewajiban kita adalah melestarikan hutan. Dan juga untuk para penebang pohon juga tidak boleh menebang hutan sembarangan. Harus dengan teknik-teknik yang membuat hutan tidak menjadi gundul. Cara yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul. Kemudian yang kedua, melaksanakan sistem tebang pilih, yaitu dengan memilih pohon-pohon yang sudah tua. Pohon-pohon yang masih muda tidak boleh ditebang, agar pohon-pohon muda bisa tumbuh kembali menjadi pohon yang lebih tua lagi. Kemudian, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Makhluk hidup di hutan itu jika kita bunuh sembarangan, maka itu akan mengganggu ekosistem yang ada di hutan. Kemudian yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, karena ini bisa merusak pohon yang ada di hutan dan juga merusak kesuburan tanah. Yang kelima, mengurangi penggunaan kertas berlebih. Anak-anak, demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan anak-anak selalu semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.